Gini nih teman-teman, kalau lagi musim hujan, cucian yang kita jemur itu jadi kurang kering, jadi lembab gini. Mana aku lupa lagi naruh pewangi, jadinya bau apek deh. Tapi ya, ngomong-ngomong soal apek, ada loh kerjasama ekonomi yang bernama APEC. Mau tahu lebih lanjut tentang APEC? Yuk simak video berikut. A bunch of world leaders, a lot of serious discussion, and at least a few slightly awkward family photos. It's all part of APEC, that stands for Asia Pacific Economic and Cooperation. It's a bit like a club made up of 21 developed and developing countries, including Australia. And together, they account for more than 2.7 billion people and more than half of the world money. APEC was started by this man, a former Australian Prime Minister Bob Hawke, back in 1989. He wanted to bring together nations along the Pacific Rim, that means they are around the Pacific Ocean or islands within it, so they could talk about their economies, free trades, or investment. While that might not sound super exciting, it is very important. Most of the countries rely on each other to trade sometimes billions of dollars worth of goods and service. And the idea of a regular meeting was to work out better ways of doing that. Every year, the world leaders get together, always in a different member country, which explain are the traditional outfits. This year, it was Papua New Guinea's turn. Australia's leader, Scott Morrison, was there along with New Zealand's PM Jacinda Ardern, Canada's Justin Trudeau, China's President Xi Jinping, and many others. But no Trump and no Russian President Vladimir Putin this year. Instead, they sent their second in charge. The leaders usually release a joint statement at the end of the meeting. But for the first time in APEC history, they couldn't all agree on anything. So the idea for these meetings is for everyone to get together as one big happy family. With a group this large and so many competing interests, maybe it's easier said than done. Jadi sebenarnya APEC itu ialah sebuah forum internasional dengan anggota-anggota negara di lingkar Samudra Pasifik yang mewadahi kerjasama dalam bidang ekonomi ataupun bisnis. Nah, keberadaan organisasi APEC sendiri mampu mendorong negara-negara dalam lingkup Asia Pasifik untuk meningkatkan kemajuan di sektor ekonomi serta integrasi antar negara yang tergabung menjadi anggotanya. Sejarah lahirnya APEC. Lahirnya APEC diawali dengan adanya pertemuan multilateral para pemimpin di Canberra, Australia pada tahun 1989. Saat itu, Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, melontarkan gagasan perlu dibentuknya sebuah forum yang kemudian diberi nama APEC. Nah, berdirinya organisasi APEC ini didorong oleh misi dalam membuat kawasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, misi awal dari didirikannya APEC adalah untuk mengurangi hambatan dalam melakukan investasi global. Berikut adalah 21 negara yang tergabung menjadi anggota APEC. Di antaranya, yang pertama ada Australia, yang kedua ada Brunei Darussalam, yang ketiga ada Kanada, yang keempat ada Chile, yang kelima ada China, yang keenam ada Hong Kong, yang ketujuh ada Indonesia, yang kedelapan ada Jepang, yang kesembilan ada Korea Selatan, dan yang terakhir ada Malaysia. Jika kalian bertanya, apakah negara yang masuk ke dalam keanggotaan APEC hanya negara maju? Jawabannya tidak. Kenapa? Yuk kita bahas ciri-ciri suatu negara dapat dikatakan maju atau berkembang. Berikut ini adalah data perbedaan negara berkembang dan juga negara maju. Nah, seperti data yang sudah ditampilkan, pendapatan per kapita dari negara maju harus di atas $12.375, sedangkan untuk negara berkembang di bawah $12.375.
Kita beri contoh negara Jepang sebagai negara maju dan juga Laos sebagai negara berkembang. Jepang memiliki PDB per kapita lebih tinggi dari 12.375, sedangkan Laos di bawah 12.375 dolar. Untuk perdagangan global sendiri, tentu saja di Jepang lebih dari 0,5%. Perlu diingat bahwa merek-merek Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan juga Panasonic terkenal di seluruh dunia. Dan Laos kurang dari 0,5%. Memang Laos juga memiliki kegiatan ekspor. Namun dari data Wikipedia, sumber ekonomi Laos sebagian besar bergantung kepada Sungai Mekong. Untuk selanjutnya, Jepang sebagai negara maju sudah menjadi anggota G20, sedangkan Laos sebagai negara berkembang tidak menjadi anggota G20. Jepang pun juga menjadi anggota OECD sejak tahun 1964 sampai sekarang. Untuk mata pencariannya sendiri, sekarang di masa modern, mata pencarian pokok di Jepang lebih ke industri. Dan untuk Laos, mata pencarian utamanya dari negara Laos pada sektor pertanian. Hasil pertanian utamanya berupa padi, jagung, tembakau, kapas, kopi, dan buah jeruk. Karena inilah negara Jepang dianggap sebagai negara maju dan Laos sebagai negara berkembang. Lalu, untuk Indonesia sendiri, apakah termasuk ke dalam negara berkembang atau maju ya? Nah, karena banyak sekali orang-orang yang belum tahu bahwa Indonesia sudah ditetapkan sebagai negara maju, menurut Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Indonesia adalah negara maju. Tetapi, Human Development Index (HDI) atau Indeks Pengembangan Manusia yang disusun PBB menunjukkan Indonesia sebagai negara berkembang. Dan inilah adalah data yang menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara maju. Dari yang sudah kita bahas, APEC ialah organisasi yang berfokus pada kemajuan ekonomi untuk kawasan Asia Pasifik. Karya seni anyaman dari rotan merupakan salah satu karya seni 3 dimensi yang tepat untuk menjadi komoditi global. Ditambah lagi, adanya kolaborasi yang dilakukan pada tahun 2015 bersama negara di ASEAN, seperti Filipina, Myanmar, dan juga Vietnam untuk memperkuat industri rotan dalam negeri. Untuk target pasarnya sendiri bukan di antara negara ASEAN, tapi justru negara-negara di luar ASEAN. Dengan demikian, persaingan berada di luar lingkup pasar bebas ASEAN. Pasar tradisional yang menjadi tujuan ekspor produk rotan adalah Amerika Serikat dan Eropa. Beberapa kawasan lain seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan juga menjadi tujuan ekspor utama. Mengapa kita harus memilih anyaman rotan sebagai komoditi global? Apa sih makna khas dan juga ciri khasnya? Makna simbolik kerajinan rotan adalah menganyam berarti mengatur bilah atau lembaran-lembaran secara tindih-menindih dan silang-menyilang. Karena proses mengatur bilah dengan menggunakan warna dan teknik-teknik yang berbeda, maka makna simbolis anyaman ialah sebagai lambang kebersamaan dan pemersatu suatu kelompok masyarakat. Diketahuinya manfaat dan kegunaan rotan secara luas membuat rotan menjadi populer dan bernilai ekonomi tinggi, sehingga menjadi salah satu sumber penghasilan bagi daerah-daerah penghasil rotan, terutama di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Ciri khas anyaman rotan. Keunikan atau ciri khas anyaman rotan adalah terlihat indah, efisien, dan mempunyai harga jual yang tinggi. Membutuhkan keahlian khusus untuk membuatnya, dan bahan yang digunakan berasal dari alam.